Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan saya kali ini mengenai bulan Ramadan di puasa yang awal ini. Semoga kalian mendapatkan suatu hidayah ataupun penerangan mengenai bulan Ramadan ini. Apalagi ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Kalian harus benar-benar menyempatkan untuk puasa full 1 hari penuh demi membersihkan pikiran dan hati kalian dari dosa-dosa di dunia yang sangat tidak terbatas ini. Banyak di antara mereka yang sangat sulit untuk melakukan ibadah puasa dikarenakan dengan kesibukannya mencari suatu nafkah, bekerja, menguras keringat dengan tenaga, dengan panas-panasan, dengan jerih payah menghabiskan semua keringatnya untuk menafkahi suatu kehidupan yang pelik ini. Maka adapun kalian yang mempunyai suatu situasi yang sangat nyaman, sangat aman, mempunyai harta yang cukup, mempunyai rumah yang bagus, mempunyai kendaraan ataupun fasilitas lainnya, maka sebenarnya dalam hal ini posisi yang seperti itu yang diwajibkan, yang sangat diwajibkan untuk berpuasa ketimbang mereka bagi kaumnya para kuli ataupun para buruh, kuli bangunan, para pekerja keras. Mereka itu melakukan ibadah puasa kadang-kadang sekuat tenaganya saja. Kalau misalkan pekerjaannya dalam ibadah puasanya ini menghalangi hal rutinitas untuk menutupi nafkahnya, maka diperbolehkan untuk dibatalkan puasanya. Nanti saya bahas tentang hukum-hukumnya. Nah, makanya jika kalian mempunyai situasi nyaman dengan beberapa harta yang telah menyelimuti kalian, sehingga jika kalian itu tidak melakukan puasa, maka diberikan suatu balasan yang sangat dahsyat, yaitu balasan yang dengan situasi kalian itu segitu enaknya, tapi kenapa kalian masih tidak juga melakukan suatu kewajiban yang telah Allah berikan kepada kalian? Maka walaupun dia tidak puasa, ya bayar fidyahnya juga cukup besar, karena tergantung dengan kapasitas dalam suatu ekonominya ataupun kestabilannya gitu. Nah, adapun di dalam suatu hikmah dalam berpuasa, banyak sekali suatu hikmah yang sangat membuat kita mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebanyakan dari mereka yang memperhitungkan bahwasanya puasa itu hanya untuk kebahagiaan di akhirat saja katanya, sedangkan di dunianya itu tidak ada. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya di dalam dunia medikal itu, di dunia kesehatan, kalau misalkan puasa itu ada suatu kebaikan. Jadi zat racun kita makanan yang selama setahun itu jadi dihabiskan ketika waktu kita puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Nah, itu adapun dalam segi penelitian orang-orang yang
menghitungnya di dalam suatu angka pahala ataupun angka realitas suatu kesehatan. Maka saya disarankan ataupun saya memberikan suatu arahan juga melalui hukum dalam suatu istilah hakikinya ya, keaslian dalam suatu puasa. Kenapa sih seorang itu puasa? Kenapa sih orang capek-capek menahan makan, menahan minum, menahan perbuatan yang dimaksiatkan? Ataupun kenapa sih orang itu rela-rela berlomba-lomba untuk ibadah di bulan Ramadan ini? Maka di situ Allah telah memfirmankan melalui beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang maha sempurna, di mana Allah telah menciptakan beberapa bulan, dan yang paling utama-utamanya bulan itu adalah bulan Ramadan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa Allah berikan kepada bulan Ramadan, sehingga bulan ini sangat dimuliakan karena mempunyai banyak sekali beberapa faidah dan juga keistimewaannya. Adapun di antara keistimewaannya yang saya pernah melihat ataupun merasakan sendiri ya, orang-orang yang sudah sekali banyak suatu keapesan ataupun usaha selalu gagal, dan juga beberapa orang yang selalu akan pusing dengan kehidupannya yang tidak menentu, yang sulit dengan mencari rezekinya, yang miskin akan ekonominya. Kemudian orang tersebut dapat suatu amalan di dalam Ramadan, karena orang tersebut sudah bingung mau bagaimana lagi untuk menjalankan kehidupannya yang mendatang, seakan-akan kehidupannya itu hanya menguras umurnya saja, sedangkan di dalam realitanya tidak ada suatu kebaikan sedikit pun yang dia alami. Maka diberikanlah suatu amalan oleh seorang guru. Jadi di situ yang diperuntukkan ataupun yang diterutamakannya itu ya ridho ikhlas kalian terhadap ibadah puasa kalian. Jadi artinya puasa itu pembersihan hati. Artinya ketika hati kita sudah bersih, jadi secara otomatis, secara fisik, secara dohirnya kita itu bersih, dan juga secara batinnya ya kita mendapatkan suatu pahala karena merasakan atau menghormati bulan yang telah disucikan Allah. Nah, kemudian dia itu benar-benar ikhlas dengan apa yang diamalkannya itu, dan alhamdulillahnya ketika malam Lailatul Qadar, jadi semua pintu-pintu rizkinya itu semuanya telah dibuka. Maksudnya gimana kok pintu rizkinya dibuka? Jadi artinya pintu rizki itu dibuka, Allah itu telah menggerakkan semua makhluknya itu untuk menolong orang tersebut. Dia ibaratnya tidak punya duit, maka ada orang yang punya duit, ujuk-ujuk kasih kerjaan kepada dia, kasih proyekan. Dia tidak punya modal untuk proyeknya, dibiayain juga. Dia itu tidak punya perusahaan, dibikinin juga. Jadi ketika Allah telah menentukan suatu rezeki, tidak ada satu penghalang pun makhluk yang bisa menghalanginya, karena itu sudah ketentuan atas takdir dari Allah. Ketika orang itu jauh ataupun ketika orang itu sama sekali tidak kenal,
Ujug-ujug Allah pertemukan mereka di suatu tempat di mana mereka saling bisa bertukar pikiran, maka Allah juga yang akan memberikan suatu solusi kepada mereka semua. Dan alhamdulillahnya orang itu karena telah dibukakan suatu pintu rezekinya, maka merasa amalan ini di bulan Ramadan yang suci ini itu sangat berkhasiat sekali. Nah, di situ orang memandang bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, karena dia itu merasakan sendiri suatu rahmat dari bulan Ramadan ini. Makanya ada juga yang masih simpang siur ya mengenai ada suatu keterangan bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini setan-setan ataupun para jin, iblis semuanya itu terbelenggu gitu, jadi tidak bisa menggoda manusia. Nah, sekarang saya jelaskan secara hakikinya. Jadi orang yang terbelenggu, maksud saya itu setan-setannya terbelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagi setan-setannya orang yang beriman. Karena apa? Karena segala aktivitas normalnya itu ujuk-ujuk langsung dibatasi. Mau minum, dia yang biasanya minumnya normal sekarang dibatasi. Dari subuh hingga ke maghrib itu tidak bisa makan dan minum. Mau makan juga dibatasi, mau ibaratnya bersahwat juga dibatasi. Jadi artinya orang-orang yang beriman itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelenggu setan di dalam keinginannya. Nah, itu yang arti terbelenggu para setan-setan yang mengganggu manusia. Nah, bagaimana kok itu katanya terbelenggu tapi kok banyak yang tidak puasa? Ya berarti itu mereka yang imannya ya sebisa-bisanya saja. Nah, sekarang apa sih yang kalian pikirkan tentang puasa itu? Apa semuanya itu hukum puasa itu wajib untuk sebuah muslim, semuanya wajib puasa semua? Tidak boleh ada suatu kondisional, tidak boleh ada suatu situasional, tidak boleh ada suatu kekuatan fisiknya, tidak boleh ada suatu kecacatan fisiknya. Maka dari hukum ini semua itu sudah salah semua. Sedangkan yang puasa itu adalah hukum situasional atau kondisional. Jadi artinya Islam itu ya telah menyediakan suatu zaman-zamannya. Jadi zamannya semua itu yang mengikuti aturan Islam. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan yang saya tadi bilang ada seorang supir itu dia boro-boro bisa kuat untuk melakukan puasa. Perjalanannya juga kalau misalkan perutnya keroncongan di dalam suatu perjalanan kan dia bisa pusing, ujung-ujung bisa nabrak. Jadi resikonya lebih bahaya mana, puasa atau dia kecelakaan? Dan dari situ adanya suatu hukum usul fik, maka diberikanlah suatu keringanan karena suatu situasinya itu sangat tidak mendukung. Nah, kalau kalian hanya diem saja di rumah kalian juga kena AC terus, kerjaannya juga cuma main HP doang, kerjaannya juga cuma warawiri doang, gak jelas seperti apa. Kemudian kalian itu batal puasa ataupun saya mah batal dulu lagi males puasa. Nah, itu yang hukumannya berat Islam itu terhadap kalian. Karena di situ ada ya suatu takaran hukum di dalam suatu fikih ataupun usul fik. Jadi artinya Islam itu ya melalui suatu hukum tidak paten-paten amat kok. Soalnya Islam itu agama yang mudah. Kalau misalkan Islam itu agama yang sulit, itu cara berpikir kalian itu yang sulit. Makanya Islam itu dipersulit.
Jadi untuk hari pertama ini saya sarankan berpuasa ridho ikhlas karena Allah. Tidak usah kalian mengharapkan suatu pahala, mengharapkan suatu kebaikan, mengharapkan suatu solusi, mengharapkan suatu hikmah. Kalian gak usah lah ibaratkan mengharapkan semua itu. Udah, yang penting kita ridho ikhlas, terserah Allah mau ngasih kita itu seperti apa. Nanti pembahasan kedua saya akan lebih dalam lagi mengenai pembahasan tentang bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.